Kita pertama-tama bentuk kelompok dulu, terus kita tempat duduknya sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing dulu ya. Ya, kita bentuk kelompoknya dulu. Diamlah. Nah, pertama-tama ini ada gambar, kamu amati, terus kamu isi minimal satu paragraf di lembar pengamatan ini. Ini gambarnya Pak bagi ke siko-siko. Ini ada gambar satu dengan gambar dua. Gambar satu itu tentang apa, gambar itu tentang apa, kamu tulis ke di lembar pengamatan yang Pak bagi gini. Awasi dulu tuh. Sudah, jangan berebut. Jangan berebut, sudah. Nah, Pak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan. A few moments later. Sudah belum? Sudah. Kalau sudah, Pak minta masing-masing kelompok satu perwakilan baca ke apa dia yang kamu tulis itu. Dari kelompok ini dulu. Siapa yang baca? Berdiri, tegak. Tegak di situlah. Itulah, baca ke kuat-kuat gambar satu itu tentang apa, gambar dua itu tentang apa. Pulang, kakek. Bilang. Gambar satu menunjukkan lingkungan bersih dan udara yang segar. Gambar dua menunjukkan lingkungan kotor, banyak hewan yang membuat kehidupan hewan jadi terancam. Sudah. Nah, bagus, tepuk tangan untuk kelompok itu. Nah, lanjut kelompok ini, siapa yang baca? Nah, berdirilah. Oke. Diam, yang lain diam, dengarkan. Nah, tepuk tangan untuk kelompok dua. Bagus. Dah paham kali berarti. Coba try kelompok ini. Silakan, siapa yang baca? Veteran lah, veteran. Sudah. Kita. Nah, bagus juga tepuk tangan. Sudah, itu gambarnya kamu pegang dulu. Jadi Pak jelaskan dulu. Minta gambarnya. Nah, kalau kamu perhatikan gambar satu itu tentang lingkungan bersih. Gambar satu itu tentang lingkungan bersih. Lingkungan bersih itu ciri-cirinya cak mana lah? Tak kati sampah, terus apa lagi? Kati rumput-rumputan. Intinya bersih, lemak diawasi, kan? Enak dipandang. Itu lingkungan bersih. Apa? Terus apa yang penting? Udaranya segar. Terus airnya juga bersih, jernih. Itu namanya lingkungan bersih. Terus pengaruhnya terhadap kesehatan apalah? Kalau lingkungan bersih itu manfaatnya apalah? Sehat. Apa lagi? Kalau airnya bersih, untuk apa air bersih itu? Untuk diminum, betul. Kalau untuk mandi pun lemak. Kalau airnya bersih. Terus udara segar apa untungnya? Lemak bernapas.
Tempat bernapas, coba kamu bernapas tempat banyak debu. Kalau ke dalamnya. Nah, itu pengaruhnya terhadap kesehatan. Kalau lingkungan bersih, awak dewe juga bersih. Sehat juga. Nah, gambar 2 itu tentang lingkungan kotor. Nah, ciri-cirinya macam mana lingkungan kotor? Banyak sampah. Banyak Banyak sampah. banyak sampah, terus udaranya kotor. Airnya kotor juga. Banyak sampah, betul. Terus apa pengaruhnya terhadap kesehatan? Sakit, apa lagi? Demam, flu. Apa itu? Nah, tidak enak dipandang berarti ya. Nah, betul, Rizky. Coba, berarti apa tadi? Pengaruhnya terhadap kesehatan. Itu ciri-cirinya. Terus pengaruhnya terhadap kesehatan. Penyakit. Terus flu karena udaranya kotor. Terus airnya juga kotor. Kalau udara kotor, banyak debu, kamu hirup flu, itulah jadi flu. Kalau bahasa selapannya apalah? Seleme atuk, gitu kan? Nah, itu pengaruhnya terhadap kesehatan kalau lingkungan kotor. Jadi kita itu harus senantiasa membersihkan lingkungan. Kalau membersihkan lingkungan bukan cuma tubuh dewek yang dapat manfaatnya, orang lain juga dapat manfaatnya. Sudah yang pasti dapat amal juga tuh, bukannya nyihat ke orang lain juga, bukan awak dewek. Ya. Terus lanjut. Cara yang pertama itu apa dia yang diperlu ke tanaman itu? Yang paling penting. Air. Itu yang paling penting untuk tanaman. Air diperlukan. Ya betul, tanah juga. Tapi ada tanaman yang tidak perlu tanah, yang dia di pucuk air pun baca hidup. Nah, tergantung. Tapi kalau kita lihat di gambar itu tanamannya itu di tanah. Yang paling penting itu yang pertama air secukupnya. Jangan sember kamu siram ke gala. Mate tanaman kamu ya. Terus yang kedua apa? Sinar matahari, cahaya matahari ya. Kalau tanamannya itu gantung, ada tanaman yang harus kenunian matahari, terus ada juga tanaman yang tempat sejuk, ya tidak harus kena. Misalnya kalau kamu nanamnya di dalam rumah, terus tanaman itu harus kena matahari, pacak di pinggir rumah, di pinggir jendela, yang terkena sinar matahari. Di pinggir rumah pacak juga, kalau di luar rumah. Tapi kan tubuhnya nanamnya di dalam rumah, jadi pakai potnya letakkan di samping jendela supaya kena sinar matahari. Terus yang ketiga apa? Pupuk, betul. Tanaman itu perlu pupuk. Kalau manusia itu perlu makanan untuk hidup. Makanan itu ya nasi. Ya, apalagi yang kalau kamu makan? Ikan. Dan yang pentingnya gizinya cukup. Nah, kalau tanaman mah itu juga. Perlu yang namanya makanan juga kalau tanaman. Makanan itu pupuk. Tergantung pupuknya itu pun banyak jenis, tergantung tanaman apa yang kamu tanam. Terus yang keempat ini cukup penting juga. Yang keempat itu membersihkan tanaman. Kalau tanaman di pinggir-pinggir jalan itu biasanya banyak debu, ya kan? Nah itu kamu bersihkan supaya tanamannya sehat, supaya bersih, kan? Pacak dibersihkan pakai lap basah ataupun disempret-sempret, pakai sempretan itu kan, tahu kan? Nah, pakai sapu. Kalau sapu kebesaan ya hancur juga tanaman kamu. Jadi itu. Nah, berdasarkan gambar-gambar atau paragraf yang kamu tulis tadi, saya rasa sudah paham gala? Sudah paham semua tentang lingkungan kotor dan lingkungan bersih. Nah, ini Pak bagi lagi lembar pengamatan. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, tuliskan pengamatanmu ke dalam label. Nah, di label ini ada label lingkungan sehat dengan lingkungan tidak sehat. Terus ciri-cirinya apa? Dan juga pengaruh terhadap kesehatannya apa? Sudah dijelaskan tadi kan? Sudah paham tadi kan? Nah, paham. Yang kedua itu ada amatilah lingkungan yang ada di sekitar. Bagaimana pendapatmu tentang keadaan lingkungan tersebut? Lingkungan sekitar kamu itu kotor apa bersih? Tulis ke di sini kaki ya. Ini
Itu kamu isi, kamu diskusi ke dengan anggota kelompok kamu. Pak kasih waktu apa? Bebas, boleh. Nama kelompoknya apa? Terserah kamu. Boleh, buat. Terserah nama kelompoknya kamu buat apa, terserah. Ya. Sudah. Pak kasih waktu 10 menit lagi untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. A few moments later. Sudah. Kalau sudah, kumpul ke? Dengan gambar tadi kumpul ke juga sini. Ya, yang Pak bagi ke pertama tadi juga kumpul ke? Seluruh. Kumpul lah. Ya, kumpul lah. Dah. Kalau sudah, kesimpulan pelajaran hari ini apa? Kesimpulannya. Belajar apa kamu tadi? Lingkungan sekitar. Yang pertama itu lingkungan sekitar. Nah, ciri-cirinya apa tadi? Ciri-ciri lingkungan bersih. Nah, ya, betul. Sudah. Betul kali. Jadi lingkungan bersih itu lingkungan yang udaranya segar. Lingkungannya segar. Sudah. Ya, Sudah. Nah, berarti lingkungan bersih tadi lingkungan yang udaranya segar, airnya jernih, terus tidak ada polusi. Itu lingkungan bersih. Kalau lingkungan kotor tadi ciri-cirinya banyak sampah, udaranya kotor, airnya juga kotor, tidak enak dipandang. Nah, terus apalagi sudah itu yang kedua, cara merawat tanaman. Yang pertama tadi perlu air, yang kedua cahaya matahari dulu. Terus ketiga baru pupuk yang ngebat dibersihkan. Nah, itu dari kesimpulan pelajaran kita hari ini. Itulah kesimpulannya tadi. Nah, selanjutnya cara supaya lingkungan bersih itu kita harus kerjasama supaya lingkungan kita tetap bersih. Nah, jadi kelas kamu ini kotor nih karena sudah belajar kelompok tadi. Jadi susunannya itu acak-acakan. Jadi kita benari dulu barang-barang, terus kerjasama supaya rapi seperti sebelum kita bentuk kelompok tadi. Sudah rapi lah. Benerin. Pelajaran kita hari ini semoga dapat kalian pahami, karena apa yang kita pelajari ini bakal berguna untuk kalian di kehidupan sehari-hari. Ya, nah, begitu segitu saja untuk hari ini, kurang lebihnya Pak mohon maaf. Ya, kalau ada yang belum paham nanti boleh ditanyakan. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.